Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan mengkaji hadis 255 dari kitab Mukhtarul Hadis, karya almarhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran, semoga barakah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitihi wa dzurriyyati ashabihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa limu'allif hadzal kitab wa walidina wa syaikhina jami'il muslimin muslimat. Wa sanidiyal ahadits al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 255 ya. Ummati utawi umat ingsun hadhi kang iki ummatun umat marhumatun kang diwelasi dirahmati Allah ya. Disayangi Allah, jadi umat ini yaitu umat Nabi Muhammad adalah umat yang marhumah, yang disayangi Allah. Laisa ora-ora iku alai ngatasi hadhi umatnya apa azabun azab fil akhirati ing dalam akhirat. Innama azabu sak temene utawi azabe angin bestine sak temene utawi azabe hadil ummah fitunya dalam dunia iku alfitanu pira-pira fitnah, cobaan-cobaannya. Wazzalazil pira-pira gempa bumi wal qatulan pembunuhan wal balaya dan pira-pira cobaannya. Rawat Tabrani an Abi Musa. Dari hadis ini umat Nabi Muhammad adalah umat yang dirahmati Allah. Tidak ada azab di akhirat. Yang ada adalah azab di dunia. Azab di dunia berupa fitnah-fitnah, cobaan. Ada cobaan hidup ya. Cobaan harta, cobaan dirinya, kesehatannya, nafsu. Jadi Allah itu menguji hambanya dengan beberapa hal ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata-kata sumpah, walanabluwannakum, sungguh aku akan menguji, memberi balaya, memberi baliyah cobaannya, bisyai'in dengan satu minal khawfi dari rasa takut, wal ju'i ya, takut apa saja, takut kehilangan sandal mau jamaah nggak jadi karena takut kehilangan sandal. Itu adalah cobaan dari Allah. Wal ju'i dan kelaparan. Jadi kita kadang-kadang ya diuji Allah dengan kelaparan. Nasi goreng minyak goreng langka ya. Kadang nggak punya uang, ada barang nggak ada uang, nggak bisa beli. Itu namanya walju. Wa naqsim minal amwal ya, berkurang hartanya ya. Biasa panen banyak dikurangi Allah ya. Karena corona agak lesu, penghasilannya menurun. Wal anfus, dan kadang kurang jiwanya atau dirinya, yaitu kesehatannya menurun ya. Asalnya ambean longgar menjadi sesak nafas, itu namanya dikurangi dirinya ya, awake. Wathamarat ya.
dan buah-buahan. Kok apa, mengapa ada bedanya di wa naqsimil ambal wal anfus was thamarat. Ini namanya ambal secara umum, thamarat itu secara khusus. Jadi seolah-olah menafsiri yang ambal. Salah satunya harta adalah berupa buah-buahan. Ya, karena di daerah Timur Tengah itu yang banyak ya buah-buahan, buah kurma, buah anggur, ya, kismis itu. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira untuk orang yang bersabar akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah, ya. Besar balasannya kalau sabar menghadapi cobaan dari Allah, ya. La fitan, ya, azab umat Nabi Muhammad di dunia berupa fitan, cobaan segala macam, ya, yang tadi saya sebutkan, ya. Ada nanti fitnah Dajjal, itu yang akhir zaman, itu fitnah Dajjal, digoda oleh Dajjal, digoda setan, ya. Digoda oleh anak istri, ya. Suami, ya. Itu bagian daripada fitan. Juga banyak gempa bumi. Jadi gempa bumi itu termasuk cobaan umat Nabi Muhammad. Nanti mungkin yang sudah mendekati kiamat nanti akan diguncang, dan yang beriman mungkin akan wafat, tinggal yang jelek-jelek. Salah satu tanda kiamat adalah banyak gempa bumi. Biasanya musibah-musibah itu salah satunya adalah karena banyak yang maksiat. Jadi umat manusia itu sudah tidak karuan tingkah polai, jauh dari Allah, maka bumi tidak kerasan dipanggoni, maka buminya goyang-goyang, moh gitu. Jadi mama orang itu digendong oleh orang lain. Yang gendong ini gondong anak yang baik, pasti tenang, mau. Tapi sintiknya digendong kok nakal, jewit-jewit. Ya, pola ya diculno ae. Ya iku koyo bumi gendong makhluknya, ya, goyang terus si kapok. Dan juga banyak al-qatlu, pembunuhan. Itu adalah bagian daripada azab umat Muhammad. Banyak pembunuhan di akhir zaman, ya. Kalau kita amati, ya, di mana-mana banyak pembunuhan, ya. Seolah-olah nyawa ini kurang dihargai, ya. Itu pasti ada kaitannya dengan maksiat, ya. Contoh, banyak orang hamil, suaminya nggak ada, itu biasanya digugurkan. Ya, itulah termasuk bagian daripada pembunuhan sejak dini, pengguguran kandungan, ya. Kalau Imam Ghazali, sejak sel telur bertemu dengan sperma itu sudah menyatu dan bisa hidup, berkembang, itu berarti sudah hidup, maka nggak boleh digugurkan. Tapi kalau menurut mayoritas ulama, pokoknya sudah ditiupkan roh, ya, di bayi umur 100 janin umur 120 hari dalam kandungan itu ditiupkan roh, maka sejak itulah haram digugurkan ketika ruh sudah ada di janin tersebut, karena dianggap sudah menjadi makhluk hidupnya. Itu bagian daripada azab umat Muhammad di dunia. Belum nanti pembunuhan-pembunuhan yang lainnya. Sekarang ini banyak pembunuhan yang secara halus, yaitu namanya santet, tenung, teluh, dan lain-lain. Itu secara halus, jadi kayaknya itu sakit diabetes, tapi sebenarnya itu adalah disantet. Cuma karena dia sudah punya riwayat diabetes, ya, sekalian digenjot diabetesnya, ya. Atau memang nggak punya penyakit asalnya, tapi disantet seolah-olah dia sakitnya, diabetes, jantung, dan lain itu bagian dari pembunuhan berencana secara halus, non medis. Nah, itu tanda-tanda kiamat, ada banyak pembunuhannya. Bahkan di masyarakat itu banyak, atau kalau dikatakan banyak, ya beberapa lah,
orang tua menumbalkan anaknya sendiri. Kadang suaminya, kadang istrinya jadi tumbal, kadang anaknya jadi tumbal ya. Ya. Itu orang tuanya sendiri yang menumbalkan. Jadi dipersembahkan untuk setannya itu. Itu berarti kan membunuh ya. Pesugihan. Jadi kalau yang saya tahu beberapa orang itu karena ingin kaya mendadak, itu seorang istri, suaminya nggak tahu, ternyata anaknya yang ditumbangkan anak perempuan ya. Yang sering ditumbangkan anak perempuan. Mungkin setannya seneng wedok, kok aneh ini, setan ternyata juga seneng gadis ya. Sing lanang-lanang gak payu. Nggak tahu kok banyak yang perempuannya ditumbalkan itu. Mungkin manut ya. Jadi mudah galau itu ya. Jadi gampang ditumbalkan, mudah galau. Kenapa laki-laki tidak diminati oleh setan? Nah itu mungkin ya. Jadi banyak pembunuhan. Wal balaya dan beberapa cobaannya. Ya. Cobaan. Ya cobaan macam-macam tadi ya. Cobaan hidup itu macam-macam ya. Balia cobaannya atau balaya ya, biasanya tergantung pada kemampuan orang itu. Allah mencoba, dia sudah ngukur ya. Ada orang dicoba sedikit sudah mengeluhnya luar biasa ya. Mungkin bagi orang tertentu kehilangan duit 10.000 itu sudah biasa ya. Pilihan lurah kalah udah biasa, nggak kaget. Tapi ada orang yang kehilangan 5.000 itu nangisnya luar biasa ya. Karena hanya itu yang dimiliki, tidak ada uang lain lagi ya. Kalau orang kaya kan hartanya banyak, duitnya banyak. Orang miskin itu cari 20.000 sudah susah. Harus kerja keras ya. Dan tiap hari harus kerja, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Orang kaya kan punya rekening. Nah itu namanya cobaannya, duit hilang ya. Yang penting kita tidak dicoba agama kita ya. Banyak orang kehilangan uang, kehilangan mobil, kehilangan sepeda motor, susahnya luar biasa, sampai lapor-lapor polisi. Sementara kehilangan sholat nggak ada yang lapor polisi. Sholat hilang tenang-tenang saja, nggak sedih, nggak susah. Asar hilang, zuhur hilang, isya hilang, tenang-tenang saja. Ya, subuh hilang, tenang-tenang saja. Padahal kalau kerja itu telat 10 menit sudah takutnya luar biasa sama bosnya itu. Sholat sampai keluar waktunya tenang-tenang saja. Nah inilah namanya cobaan din ya. Ya. Fitnatun fiddin, dicoba dalam urusan agamanya, sholatnya, puasanya ya. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah ya. Bukan berarti di akhirat nggak ada siksa sama sekali ya, adalah azab. Umat Nabi Muhammad yang tidak diampuni oleh Allah ya tetap dapat azab di akhirat. Ya. Nah maksudnya di sini apa? Ya mungkin aja di akhirat mendapat syafaat Rasulullah. Ya. Sedangkan di dunia tetap ada cobaan-cobaan itu. Jadi sekali lagi untuk di akhirat tetap ada azab itu. Mungkin yang diberi syafaat Rasulullah bisa selamat dari azab, atau diampuni oleh Allah karena istighfar, karena bertaubat, ya bebas dari azab karena diampuni Allah. Tapi yang tidak diampuni ya, yang atau yang belum sempat bertobat ya tetap disiksa. Dua 56 imsah musapa sira rasal yatim ing sira bocah yatim ya.
membelai ngusap-ngusap kepala anak yatim, tanda kasih sayang. Hakadha seperti ini, ila muqaddami ra'si maring ngarepe sirai yatim. Jadi kalau anak yatim, cara ngusapnya, belainya dari belakang ke depan, terakhir di kunjungnya itu ya. Waman utawi wong lahu iku teman abun utawi bapak, hakadha kaya iki, ila muakhkhari ra'si maring burine sirai man. Yatim itu anak yang ditinggalkan ayahnya wafat, namanya yatim. Kita dianjurkan menyayangi salah satunya dengan cara membelai dari belakang ke depan, dari belakang kepala ke depannya. Kalau yang mati ibunya ya, masih ada ayahnya, ibunya wafat ya, juga sama disayang, belainya dari depan ke belakang ya. Nah ini salah satu ungkapan rasa sayang, dengan dipegang-pegang, dibelai-belai. Kalau kita semua bisa melakukan dengan model lain, silakan. Karena sayang tidak harus dibelai kan. Yang penting bagi orang tertentu ya, menyayang itu adalah memberi ATM, memberi uang. Belai-belai nggak ngasih sangu ya, kadang kurang menyayangi. Jadi kalau ya dibelai, ya disangoni, wah insya Allah itu terima kasihnya luar biasa ya. Senangnya luar biasa anak kecil dia. Walaupun kita sangoni 5.000, senang sekali anak-anak. Nah itulah bagian daripada rasa sayang, diungkapkan dengan membelai. Kalau nggak bisa nyangoni ya sambil belai saja lumayan. Sekali lagi ini kan tradisi ya, maksudnya cara menyayangi, membelainya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Ini salah satu cara. Kita punya cara sendiri ya, mungkin di sini jewit-jewit pipi ya boleh. Biasanya gemes ya, sayang ya setengah gemes ya, dijewit pipinya ya, atau dipegang janggutnya. Itu terserah ya bagaimana cara menyayangi anak yatim ya. Yang penting kita jangan sampai menghardik, menganiaya anak yatim ya, banyak azabnya nanti ya. Makanya ada ayat yang melarang menghardik anak yatim ya. Fa'amal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan mendolimi anak yatim ya. Banyak cerita itu ya, yang menyakiti anak yatim, walaupun anaknya sendiri jangan sakiti ya. Misalkan ayahnya, suami meninggalkan, anaknya jadi yatim ya, jangan disakiti ya. Intinya Nabi atau Allah Ta'ala itu mengajari kasih sayang ya. Kasih sayang kepada siapapun ya. Tidak nunggu tanggal 24 Februari hari Valentine. Islam itu ya 14 atau 24 ya? 14 Februari Valentine Day. Kita menyayangi tiap saat, tiap detik Islam ini. Gak usah nunggu setahun sekali ya. Kita ini hanya latah ikut-ikutan ya. Ya kering sekali lah, disayang suami cuma setahun sekali ya. Ngasih hadiah cuma setahun sekali. Kalau perlu setiap saat ya. Itu ajaran Islam. Jadi dalam hadis digambarkan ya, bahwa kita ini disuruh menyayangi makhluk Allah, menyayangi sesama manusia ya. Disindir ya, hewan aja ya, kuda itu tidak pernah menginjak anaknya. Itu tanda sayang kepada anak. Kita kadang menyakiti anak, menyakiti orang lain, kalah sama kuda. Tidak ada ceritanya hewan nginjak-nginjak anaknya.
Nah, itulah kita tiru ya. Jadi menyayangi anaknya. Saya melihat kucing, anaknya kan dilus-lus, dicilati ya. Itu namanya disayang. Nah, orang tua kadang nggak pernah nyayangi anaknya. Terus gak nyangoni, jarang ketemu. Dijalui duit muring-muring. Nah, nanti kalau Anda tua akan dijauhi sama anaknya itu. Bentak-bentak sama anaknya atau dijauhi anaknya. Maka sayangilah makhluk Allah yang disayangi Allah Ta'ala dan disayangi makhluk tersebut ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi maka yang di langit akan menyayangi Anda. 257 ya. Innallaha ta'ala satuna ta'ala iku idza anzala nalika nurunaken sapa Allah ahatan yang penyakit minas sama'i saking langit. Allah kalau nurunkan penyakit dari langit ala ahli ardi ngatasi penduduk bumi surifat mongko dipalingaken apa penyakit an ummaril masjid saking pira-pira wong kang ngramekaken masjid. Rawanya dari hati sapa Ibnu Asakir Anasin saking Anas. Kalau Allah menurunkan penyakit dari langit ya. Penyakit itu akan dipalingkan oleh Allah dari orang-orang yang meramaikan masjid. Loh, sekarang corona malah gak boleh jamaah di masjid. Ini bertentangan dengan hadis ini. Justru penyakit akan dipalingkan Allah dari orang-orang yang meramaikan masjid dengan ibadah jamaah ngaji di masjid. Itu enggak akan penyakit. Yakinlah hadis ini. Sing kena corona ya sing nang kantor ASEAN. Jarang kejemur itu yang banyak kena corona. Ya benar nih, saya pernah ke Probolinggo itu. Ya mau ke Jember ya. Di Probolinggo itu saya jamaah subuh. Padahal saya flu berat, pusing ya. Untuk sujud rukuk aja pusing ya. Itu orang tua-tua. Enggak maskeran ya, sudah tua-tua jamaah di masjid, sehat-sehat mereka. Setelah sholat saya lewat di pasar itu, ambil di jalan lah, orang-orangnya itu banyak di jalan, tak lihat tua-tua yang ke pasar juga enggak maskeran dan sehat-sehat. Enggak tahu yang ke pasar ini jamaah dulu apa ke pasar dulu ya, tapi insya Allah yang ngopeh ini ibadah meramaikan masjid artinya menjaga ibadahnya, menjaga kedekatannya dengan Allah ya. Mungkin di masjid, mungkin di mushola, mungkin di rumah ya. Salah satu simbol meramaikan masjid adalah ibadah kepada Allah. Jadi orang yang jaga ibadahnya dijaga oleh Allah. Ikhfadillah yakhfalka ya. Hadis ini, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah bagaimana ya? Menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Itu namanya menjaga Allah. Allah akan menjaga kita. Nah, orang sakit itu ya karena salahnya sendiri menjauh dari Allah. Allah yang maha kuat ya. Kalau kita mendekat aja diberi kekuatan, kayak diberi setrum lah, dicas dekat power bank ya. Ya eksis terus HP ini. Nah, jauh dari power bank ya lemut ya. Nah, jadi intinya kalau ingin sehat, ibadahlah, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi kesehatan, sholat aja sudah kayak olahraga ya. Tidak ada olahraga yang jungkir kayak sujud, nggak ada kan. Mana ada senam yang sampai kayak sujud. Di dalam sujud itu ada peristiwa aliran darah yang ke otak, yang biasanya kalau tidak dipakai sujud ya nggak sederas ketika dipakai sujud. Maka orang kalau sering sholat bersujud maka akan sehat, segar, bugar otaknya ya. Nah, kalau otak segar, insya Allah semuanya menjadi segar. Jadi kuncinya di otak. Buktinya
orang galau pasti sakit-sakitan. Itu diawali dari pikiran. Nah, makanya orang-orang nyantet itu ya, yang dipengaruhi oleh pikirannya. Kalau pikirannya sudah galau, kacau itu, wah, yang lain-lain itu semua, kesehatannya, tangannya, kakinya, wis. Jadi nomor satu pikiran. Jadi insya Allah jiwanya sehat, tubuh sehatnya. Maka nyanyian Indonesia Raya itu bangunlah jiwamu, bangunlah raganya. Jadi jiwa dulu ya. Bukan mensana in corpore sano. Ya. Jiwa yang sehat ada di tubuh yang sehat. Di balik itu, yang benar adalah nyanyian bahasa Indonesia itu. Bangunlah jiwamu, ya. Bangunlah ragamu. Jadi jiwa dulu disehatkan. Ya. Buktinya anak pondok itu kalau sakit dan ada pengumuman libur panjang pasti sembuh semua. Yang asalnya ngelimpur tiduran nggak sekolah ya. Pulang nggak ada yang absen, waras semua tanpa ke klinik, tanpa ke dokter ya. Nggak tahu kok bisa sehat semua itu. Nah itu contoh. Jadi bahagia, senang itu membuat sehat. Orang mondok pulang ya senangnya luar biasa. Sekolah kok libur ya serius. Nah jadi jiwa kita harus disehatkan ya. Nah yang banyak ini kita ditakut-takuti. Banyak pihak ini menakut-nakuti rakyat. Pemerintah nakuti rakyat, polisi nakuti rakyat ya. Tentara nakuti rakyat. Ya tambah ngeluh masyarakatnya. Wis gak ndek duit, ditakut-takuti, dilarang kerja. Tambah ngeluh lagi. So mati kaliren nanti. Nah, itulah terapi kesehatan adalah jiwa kita disehatkan, otak kita disehatkan dulu ya. Nah, jadi ini ajaran hadis Nabi. Jadi orang kalau meramaikan masjid, penyakit nggak bakalan deket-deketnya. Nggak percaya kita survei. Nah buktinya bisa ke masjid kan sehat. Kalau sakit nggak bakal ke masjid. Tapi ini dibalik, rajin ke masjid insya Allah sehat ya. Mengapa? Satu, sholat tadi sama dengan olahraga fisik dan non fisik ya. Jadi olahraga otak, olahraga hati, olah rasa itu ada pada sholatnya. Olahraga, olah rasa ya. Ya. Khusyuk itu kan olah rasa ya. Ada semua di situ sehingga dipastikan orang yang rajin sehat. Rajin sholat pasti sehat. Para ulama itu sholatnya kan banyak, makanya sehat-sehat. Sudah tua-tua nggak tekenan, sudah tua-tua nggak mau dituntun. Ya. Kayak Bayi Adlan itu umurnya 90 tahun, nggak mau dituntun, jalan sendiri. Ngangkat koper haji yang gitu gede masih kuat. Ya. Kita aja sudah abote kok ngono ya, tapi Bayi masih kuat ngangkat. Umurnya waktu itu saya berikan masih 85 lah. 85 masih kuat ngangkat. Ya 84 85 itu. Koper haji itu kira-kira 1 meter lawan 50 ya. Itu dari kulit ya, jadi berat sekali. Nah, jadi sekali lagi kalau ingin sehat ya kita harus banyak beribadah, karena dengan beribadah akan menjadi bahagia. Kalau bahagia pasti sehat ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.